situ baru kita bisa bergerak bahas jadwal ini. Dan bersilakan. Mohon izin Pak Pino, Ya, silakan, Bu. kalau digabung kayaknya nggak mungkin Pak, karena kalau RKPD sendiri kan punya ketentuan tuh, kalau kabupaten kota hanya boleh paling maksimal itu minggu keempat bulan Maret. Sedangkan itu di musrenbangnya Pak. Nah kan berarti kan kami harus minggu keempat ngejar punya RPJMD mau samaan. Nggak mungkin, kita belum konsultasi publik, belum nota kesepakatan sama DPRD, belum evaluasi sama provinsi. Kami yang keteteran, Pak, secara jadwalnya ya, Pak. Karena kan di tahapan-tahapan di RKPD pun kan masih ada juga nih, Pak. Kayak di kami kan masih ada jeda untuk melakukan forum lintas perangkat daerah. Nah, itu kan juga perlu waktu semua. Nah, itu Pak, makanya kalau prinsip secara aturan logika mungkin iya, benar. Artinya harusnya sebelum Musrenbang RKPD 2026 yang notabene harus ngikutin RPJMD, harusnya samaan nih Musrenbangnya. Tapi kan kenyataannya di lapangan nggak bisa seperti itu. Kita juga terkendala dengan waktu, Pak. Nah, itu sih, Pak. Oke, baik. Makasih. Berarti kalau dari perhitungannya Bu Nadia, nggak mungkin itu bisa dilaksanakan bersamaan ya. Rasanya kemarin Pak Wisnu itu ada ngasih gambaran ya, kalau misalnya musrenbang RKPD kita itu bisa dilaksanakan di Mei, Bu. Ada nggak paparannya itu disampaikan, Bu, waktu konsultasi publik di Samarinda itu? Sebentar, Pak. Saya sambil buka ininya, hasil paparan Pak Wisnu kemarin. Mm-mm. Kalau nggak salah Ya, itu di paparannya Pak Wisnu itu, kita boleh melaksanakan musrenbang RKPD itu batasnya paling belakang kalau provinsi itu di bulan Mei, minggu awal Mei kalau nggak salah. Karena untuk menyesuaikan ini. Nah, kalau misalnya begitu, itu kan berarti ya meskipun dia cuma anu aja ya, bukan dalam bentuk Permendagri, tapi memang itu yang paling memungkinkan yang kita laksanakan. Kalau misalnya begitu kan anggaplah nanti di kabupaten kota itu bisa ambil di April setelah Lebaran musrenbangnya. ya, saya coba sebentar Pak sambil buka nih. Nanti saya kalau dapat nanti saya share ke Bapak biar bisa ditampilkan. Izin Pak Pino, Ya, silakan, Mbak. Pak, tadi betul disampaikan kalau kita mengikuti Permendagri 86 itu, kalau Musrembang RKPD Kabupaten itu kan berakhir di minggu keempat Maret tuh. Memang kalau provinsi di April, eh, kalau melihat jadwal itu kan memang kayaknya saling tumpang tindih itu jadwal. PRKPD 25 itu juga harus ditetapkan di bulan Mei kan Pak, kalau menurut edaran Permendagri itu, kemudian masuk RKPD 26, RPJMD, kemudian juga ada penyusunan Rensra, perangkat daerah. Nah, kalau mengikuti Permendagri 86, mungkin yang bisa memungkinkan itu kalau Musrembang RKPD itu digabung dengan konsultasi publik RPJMD. Kalaupun itu RPJMD-nya sudah bisa sudah bisa ada gambaran di ranwal di awal gitu Pak. Nah, kalau menyamakan musrembangnya kayaknya agak berat ya Pak. Kemungkinan di situ sih Pak kalau untuk kabupaten kota melihat jadwal itu kalau musrembang RKPD tapi digabung dengan konsultasi publik RPJMD. Memang kan yang perlu kita juga perlu perhatikan nanti kan keselarasannya Pak antara RPJMD dengan RKPD. Kalau misalnya juga melihat jadwal-jadwal itu kan perlu penyelarasan semua itu Pak. Dari RPJMD, kemudian RKPD, kemudian juga harus selaras juga dengan renseranya perangkat daerah, nantinya masuknya di mana, sampai kepada renjanya dan seterusnya. Saya pikir itu sih Pak sementara Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Sahrudin. Eh, Sebentar, Mbak Dia, saya coba share screen dulu ya. Kemarin itu saya dapat apa ya dari Pak Wisnu itu kelihatan kah?
agak kabur ya. Nah, itu ada timeline penyusunan RKPD 2026 gitu ya. Pelaksanaan Musrenbang. Kita ambil yang ini ya, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kota itu minggu ketiga April, provinsi minggu pertama Mei. Itu Musrenbang RKPD-nya. Nah, Iya. kalau saya lihat ini konsepsinya ini konsepsi mundur sebulan memang. Mundur sebulan dan dia itu harapannya Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD itu digabung. Oke, itu yang dari Kemendagri. Yang kemarin kalau menurut kami itu kalau di provinsi ya yang kami rasakan sih masih make sense gitu. Kalau di kabupaten kota kan teman-teman yang lebih tahu nih yang merasa rasakan jadwal itu masuk akal atau tidak. Kalau tadi Pak Sahrudin menyatakan ini malah lebih anu lagi nih, lebih longgar lagi. Musrenbang RKPD di Maret, konsultasi publik RPJMD di Maret juga gitu ya. Kalau konsultasi publik RPJMD di Maret itu berarti tanggal berapa? Coba di share screen. Konsultasi yang pelantikan tanggal 20 Februari dulu ya. Konsultasi publik Ranwal RPJMD. Oh, bukan ini konsultasi Ranwal ya. Kalau konsultasi publik itu coba buka di sebelahnya ketentuannya yang punya provinsi. Maksimal 30 hari kerja setelah pelantikan. 30 hari kerja setelah pelantikan tuh jatuhnya di tanggal berapa? Kalau kami sih ini masih pakai eh, fase percepatan gitu ya. 11 April, Pak. 11 April. Ya, kalau Ya, hari kerja ya. kalau dihitung Kalau hari kerja. Ya. Oke. Itu tambah aja dulu ya di baris ketiga itu sebelum batas penyampaian Ranwal RPJMD itu konsultasi publik aja. Konsultasi publik Ranwal RPJMD. Kami ini kesulitan juga karena kan wali kotanya minta sebelum konsultasi publik Kasih harus tahu. paparan dulu sama wali kota. Nah, kan tambah lagi jadi jadwal kami itu, Pak. Jadi kalau keburu-buru juga kitanya yang nanti kaminya yang nanti apa ya sudah kalau dibilang mati berdiri ya dan jangan sampai mati kan gitu, Pak. Oke. Oke, konsultasi publik ini sewaktu pelaksanaan sesuai ketentuan batas maksimalnya 11 11 11 April ya. April. Ya, Oke, 11 April. 30 hari kerja Pak setelah pelantikan. oke, 11 April. Yang dewannya belum ini ya? Ya Belum setelah konsultasi publik. setelah konsultasi publik. Oke. Nah, kemudian yang RKPD itu yang bawah, yang baris 14 itu di-insert juga. Kalau RKPD kan bebas saja ya. Kalau misalnya RKPD ini tadi malah disuruh musrenbang RKPD-nya itu kalau berdasarkan paparan Pak Wisnu ya, itu kan di minggu ketiga April ya tadi, kabupaten kota itu. Rancangan RKPD 2026 itu di minggu ketiga April. April. Mm-mm, minggu ketiga April. Nah, ini bisa konsep ini bisa ketemu juga nih kalau mau barengan antara Musrenbang RKPD dengan konsultasi publik Ranwal RPJMD. Tapi kalau menurut saya sih eh, lebih baik konsultasi publik Ranwal RPJMD ini hmm, kalau agak dipercepat ya tadi kata Bu Nadia agak berat ya tadi ya di beberapa Iya, ya. Pak. Berarti ambil yang paling lambat nih rencananya di 11 April. Ya anggaplah 10, Pak, karena 11 hari Jumat. Lihat kalender. Pak, Pak Pino,
Tadi kan Ya, kalau mengikuti paparan Permendagri kan Musrenbang RKPD itu bisa di April ya. iya. Kalau di paparan Bangda Pak sih Wisnu. relaksasi Hmm. sampai di minggu ketiga April yang kabupaten kota. Cuma Pak, mungkin nanti ada ndak yang jadi dasar kita itu? Karena kan selama ini kita dasarnya kan Hmm. Permendagri 86 tuh Pak. Ya, itu Permendagri betul. 86 itu kan paling lambat minggu keempat Maret. Nanti Iya, pada saat kita nanti review APIP, kemudian pemeriksaan apa-apa, nanti dasarnya apa gitu Pak. iya sih. Sebenarnya kalau berharap dasarnya nggak ada dasarnya Nah, nih. Tapi iya. kalau melihat logikanya sebenarnya masuk logikanya. Cuma kalau misalnya eh, kami di provinsi kan kalau berdasarkan Permendagri 86 tuh minggu ke 2 April kalau nggak salah. April Itu, ya. itu selama ini selalu kami langgar. Kami bisa di minggu ketiga April, apalagi minggu pertama April itu Lebaran. Rasanya nggak mungkin minggu kedua April kami gelar musrenbang itu. Nah, jadi kemungkinan kalau selama ini sih sejauh ini review APIP maupun apa ya pemeriksaan MCP dan lain sebagainya itu nggak ada yang mengarah ke tahapan ya. Yang penting start dan finish biasanya sejauh ini sih ya. Tapi kalau Mohon maaf, misal Pak. Mm-mm. Mohon maaf, Pak Vino. Kan biasanya diminta sama BPK prosedingnya. Dia lihat Oh pertahapan. Kami iya, diminta BPK-nya, audit dari BPK sih. oh audit dari BPK. Kemarin sih Ya. kami diminta, memang ada juga apa sih ya selisih, tapi kami jelaskan mereka paham-paham aja gitu. Maksudnya memang sudah dari awal kan ada tuh surat edaran jadwal gubernur tuh, yang surat edaran renja. Selama masih sesuai itu sih kemarin nggak masalah. Kalau di kami ya, ya memang beda-beda sih. Karena kita bisa menjelaskan pertimbangannya ini itu, gitu. Jadi nggak sampai menjadi apa ya hal yang jadi teguran lah istilahnya. Gubernur menegur kepala Bapeda untuk yang kasus itu sih nggak di drop sama mereka, nggak ada masalah terkait dengan tahapan. Tapi nanti ya kami coba komunikasikan juga dengan Pak ini ya, Pak Wisnu dan timnya di Kemendagri kalau misalnya ada surat yang menyatakan ada relaksasi jadwal itu lebih baik. Nah, kalau sekarang teman-teman maunya musrenbang RKPD itu dilaksanakan sesuai ketentuan atau enggak? Masih memungkinkan enggak dilaksanakan sesuai ketentuan? Konsekuensinya, kalau dia dilaksanakan sesuai ketentuan di Maret, maka RKPD itu nanti kemungkinan akan membuat bingung orang-orang. Maksudnya ini RKPD ini mengacu kemana? Sementara konsultasi publik ranul RPJMD aja baru dilaksanakan di April gitu. Maksudnya sudah basi duluan RKPD-nya. Sudah basi duluan waktu konsultasi publik RPJMD itu. Karena sudah di RKPD itu seolah-olah bahas dua pasti. Bahas RPJMD baru dan bahas RKPD. Kira-kira gimana tuh? Saya minta pendapat pola pemikirannya. Artinya kan sama aja tuh sebenarnya. Bapak Ibu melakukan konsultasi publik RKPD itu sama aja dengan menyiapkan dua bahan sebenarnya. RPJMD dan RKPD. Ada konsultasi publik RKPD. Sorry, Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD. Dan kemudian nanti nggak lama konsultasi publik RPJMD. Eh, ya hampir sama pembahasannya yang kemarin. Bahkan kemarin tuh lebih detail untuk 1 tahun ke depannya. Itu kira-kira gimana tuh pendapatnya? Pak Vino izin. Ya, silakan. Em, untuk Bontang itu kami rencananya mungkin menabrak dari ketentuan ya untuk di Musrenbang RKPD. Jadi kami itu baru akan melaksanakan KP itu rencananya tanggal KP untuk RPJMD dan RKPD itu di tanggal 17 Maret. Oke, 17 Nah, Maret berarti jauh lebih cepat ya. KP-nya ya. Nah, Ya, kemudian untuk itu bersamaan evaluasi tuh, Bu. bersamaan. Iya, karena kami pikir kalau misalnya mau dipisah pun ini udah wali kota baru kan ya, udah pelantikan. Jadi mubazir juga kalau pakai yang lama gitu kalau terpisah. Jadi ya udah sekalian aja gitu. Tapi nanti musrenbangnya Hmm. kami terpisah. Nah, untuk yang konsultasi ke provinsi untuk rancangan awal RPJMD itu kami rencananya di tanggal 21 April Oke. gitu. Terus musrenbang kota Hmm. untuk RKPD itu kami jadwalkan di sekitar 15 April. Sedangkan untuk musrenbang RPJMD itu di Juni.
Oke. Musrenbang RPJMD di Juni ya. Ya, Pak Pino izin Pak Pino sambil Iya, takut oke. lupa. Pak, setelah tadi paparannya Pak Wisnu, Mbak maju ke satu halamannya, Pak. Ini juga saya bingung nanti di Pak Wisnu hitungannya hari kerja kah hari kalender nih, Pak. Nah, slide di bawahnya ini satu, Pak. Nah, tuh Pak, udah jelas, udah kelihatan tuh. Musrenbang RPJMD 75 hari tulisannya, tapi 5 Mei. Sedangkan kalau kami hitung 75 hari pakai hari kalender, itu harusnya 75 itu jatuh di bulan Juni, tanggal 24 Juni. Ya makanya itu. Nah, Kemarin, itu udah tertulis di situ kan, ada konsultasi publik 30 hari, tertulisnya 20 Maret. mm-mm. Pembahasan dengan DPRD 40 hari, tulisannya 7 April. Padahal kalau dihitung hari kalender, hari Hari ini, kerja. hari kerja, nggak juga tanggal segitu. Nah, Hmm. ini harus, ini juga kayak apa tuh ya? Apa Iya kami makanya itu. yakinnya kita haruskah ngikutin yang ini, yang tertampil di tayangannya Bina Bangda ini, atau bagaimana kan Pak? Iya. Kemarin kami juga nyusulnya itu ini. Makanya kami pikir itu persepsi harinya itu. Tapi ternyata setelah diinformasikan teman-teman kan di Permendagri 86 sudah Iya, tertulis gitu ya. Permendagri 86-nya udah jelas mengatakan Hari hari kerja. kerja. Mm-mm. Oke. Atau nyusun ini nggak ngitung cuti bersama kali ya Pak? Oke, nanti coba di apa sih namanya? Intinya kita anggap aja kita punya hak paling lambat itu hari kerja, Bu. Nanti Oke, eh, paling lambat hari kerja. Maksudnya itu akan tetap kita layani lah ya, sampai dengan hak paling lambatnya itu hari kerja. Nah, ya. kemudian nanti hari siapa yang mau maju lebih cepat itu diperbolehkan. Kalau saya lihat-lihat nih teman-teman kabupaten kota yang sekarang berkumpul, yang paling lambat sejauh ini mau ngajukan RPJMD itu Samarinda yang sampai sekarang. Kalau tadi Bu Dini masih lebih cepat, Pak Sahrudin juga mungkin lebih cepat. Nah, kesimpulan pertama yang bisa saya dapat ini berarti kemungkinan kita nggak bisa serentak ini. Maksudnya kabupaten kota itu nggak bisa dijejer seperti yang kami perkirakan. Maksudnya sama-sama terakhir di tanggal ini. Sama-sama fasilitasi Ranwal itu kita kumpulkan di 3 hari. Kayaknya nggak bisa begitu nanti pada akhirnya. Jadi pada akhirnya itu adalah eh, parsial saja. Siapa yang siap silahkan maju. Siapa yang masih mau memanfaatkan jatahnya sampai dengan Ya, batas akhir dipersilahkan. Mungkin seperti itu kali ya. betul Kalau Pak. kami Betul, lihat Pak. ini. Hanya kami sebenarnya kalau misalnya polanya itu bisa digabung kompak gitu ya. Sebenarnya kami lebih enak membuat surat hasil fasilitasinya tanda tangannya sekalian gitu. Kemudian hasil hasil evaluasi catatannya juga sekalian dan kami sudah concern juga bisa saling sama-sama concern gitu. Tapi kalau misalnya memang keputusan kami memahami masing-masing kabupaten kota kan punya karakteristik yang beda-beda gitu ya. Ada yang butuh waktu yang lama, ada yang butuh waktu bisa mau cepat. Tapi kalau misalnya memang begitu ya berarti nanti kita buat pola yang masing-masing. Nanti kami paling cuma tuliskan ya batas akhir saja. Batas akhir kalau mau gitu. Batas akhirnya itu tanggal berapa, tapi kalau mau dimanfaatkan lebih cepat diperbolehkan. Itu mungkin yang pertama. Sejauh ini tadi kalau misalnya jadwal ini karena penuh ketidakpastian masih ya persepsinya hari kerja dan hari kalender seperti tadi disampaikan Bu Nadia, ya kita berpegang saja sama Permendagri 86 untuk yang RPJMD. Sekali lagi Mhm. hanya untuk yang RPJMD ya. Tapi kalau Ya, untuk RKPD sepertinya ya kita sesuaikan lah. Yang penting finishnya tetap di 1 Juli. Kalau kami 7 Juli, kalau kami di 30 Juni gitu. Nah, jadi itu yang menjadi pegangan kita. Terlepas dari yang dipaparkan Pak Wisnu itu sebenarnya nggak bisa jadi pegangan juga sih. Betul juga kata Pak Sarudin itu.
yang kita yang kita pegang itu sebenarnya ya Permendagri 86. Tapi sekali lagi saya saklek sama yang RPJMD sebenarnya. Tapi kalau untuk RKPD kayaknya kita bisa sesuaikan sana sini lah. Kalaupun nanti ada pemeriksaan, saya pikir itu kuat argumentasi kita. Maksudnya kita ini lagi sebenarnya kalau pemeriksaan itu kuat, harusnya dia malah apa dasarnya kalian tetapkan RKPD berdasarkan RPJMD baru. RPJMD barunya belum ditetapkan. Itu malah pertanyaan yang bikin skakmat sudah kalah semua kita gitu kan. Harusnya RKPD itu ditetapkan pasca bulan September harusnya idealnya. Iya, karena ngikut RPJMD baru. Maksudnya dari situ pun kita sudah salah gitu. Nah, berarti kita kan harus memaklumi sebelum-sebelumnya gitu. Dari yang apa, yang substansinya aja kita sudah nggak sesuai. Tapi karena ini menjadi apa ya? Kalau di draft in Mendagri di situ sudah ada di diktum keberapa itu ya? Sebentar, coba saya search. Oke, infonya sih in Mendagri ini nggak akan banyak berubah gitu ya. Hmm. Di sini tertulis rancangan RPJMD gitu ya. Rancangannya doang gitu, belum ditetapkan. Menjadi pedoman penyusunan RKPD 2026. Jadi Berarti minimal konsultasi publik ya, Pak ya? Sudah harus konsultasi publik. iya minimal sudah harus kalau saya sih Nah, musrenbang Bu, tapi musrenbang malah lebih jauh. karena Kalau rancangan. enggak, kalau Tapi rancangan rangkal. bukannya di tengah antara KP KP sebelum musrenbang. Kan Ya, kalau musrenbang itu jadi rankir. Hasil lah, iya. musrenbang jadi rankir. Jadi konsultasi publik yang dikonsultasi publikan itu kan ranwal Bu. Mm-mm. Hasil konsultasi publik itu masih ranwal, ranwal yang disempurnakan berdasarkan Ya. hasil konsultasi publik. Nah, kemudian dibawalah ke musrenbang, yang dibawa ke musrenbang itu rancangan. Nah, oleh karena itu benchmarknya kayaknya rancangan itu kalau yang dimaksud rancangan berarti musrenbang itu rancangan akhir itu disusun berdasarkan hasil musrenbang. Nah, ini nih yang jadi eh, makanya kenapa apa ya, pemikiran kami, setidaknya musrenbang RKPD itu bersamaan dengan musrenbang RPJMD. Selain karena kalau kita musrenbang RKPD duluan nanti sudah basi duluan RPJMD-nya, itu pasti kami meyakini Bapak Ibu nanti memaparkan RKPD itu pasti akan memaparkan RPJMD-nya juga gitu. Karena berubah semua arsitektur, program unggulan, secara tidak langsung kita pasti akan apa ya? Kita pasti akan ngomong masalah RPJMD gitu. Iya, pasti sih Pak. Pasti, heeh. Cuma Cuman kan secara ini tadi kita mainannya waktu ini aja sih Pak. Kalau Hmm, terlalu kecepatan juga, ya kami ini karena ya masing-masing tadi daerah kata Bapak punya karakter masing-masing. Karakter heeh, pimpinan gimana-gimananya termasuklah yang anggota DPRD ini juga kan Pak. heeh, Itu bisa. juga yang harus harus ini nah harus kami jaga-jaga semuanya nih. Hmm. Oke, eh kita coba di kolom F dulu ya. Waktu Oke, pelaksanaan sesuai ketentuan dulu. Kita coba rekap apa namanya? Kita coba pastikan dulu ini sudah sesuai ketentuan anunya lah. Batas waktu maksimalnya. ya 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 Konsultasi rancangan awal RPJMD Kabupaten Kota itu di 11 April. Setelah maksimalnya. itu Ranwal RPJMD itu kan disampaikan ke Dewan gitu ya. Ya, Ya, Nah, disampaikan ke Dewan itu kira-kira butuh berapa lama sesuai ketentuan itu? Bisa diinsert lagi Mbak Dias. 10 hari ya, 40 hari setelah 40 hari pelantikan. maksimal 10 hari, 40 hari. 40 Dibahas itu hari. maksimal kan 5 hari Ya, apa 10 hari gitu. Oke, tulis ya 10 hari 10 bisa ya. penyampaian
40 hari Ranwal setelah pelantikan. RPJMD Kabupaten 40 Kota. hari setelah pelantikan, kemudian Tanggal ditetapkan berapa itu? atau di kesepakatan itu 10 hari lagi setelah diterima berkasnya. Iya, pembahasannya. Dalam kurung maksimal berapa penyampaiannya? 40 hari setelah 40 pelantikan, 40 Pak. hari Max setelah 40 dilantik. hari PLTK ya. 40 hari itu tanggal 20. Jatuhnya tanggal 20 April. 25 April. 25 April. Oke. Pelantikan. Terus kesepakat apa sih itu bahasanya? Kesepakatan ya? Pembahasan dan kesepakatan Ranwal. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama Ranwal RPJMD Kabupaten Kota dengan DPRD. Terlepas sepakat nggak sepakat kan selesai sudah. Harus sepakat lah, Pak. Itu 50 kan ya, sebelum ke gubernur sepakat dulu. 10 hari Ya, 10 hari setelah diterima. 5 Berarti DPR. kalau 25, Iya, Pak. Anggap kalau 50 sesuai hari setelah pelantikan. Iya, maks 50. 50 hari. Kasih dalam kurungnya maks 50 hari. Ya makanya itu yang kemarin maunya dipercepat itu kan. Iya ya kok sama ya dengan anu ya. Dengan batas penyampaian Ranwal RPJMD ke gubernur. Kalau nggak salah memang persyaratannya kan harus ada kesepakatan dewan dulu, Mas Vino. Sama Mm-mm. kan? 10 hari setelah diterima. Belum. Oke. Nah ini dulu nih. Ancer-ancernya 14. kapan? Kalau lihat itunya 14 Pak, 14 Mei. 14 Mei. Kalau lihat ininya, kalau dari tanggal 25 diserahkan, 10 hari setelah itu yang 14 Mei. 14 Kita Mei. tuh karena ada tanggal merah di tanggal 1, tanggal 12. Iya, Ada betul. tanggal merah tuh, Pak. 13 cuti bersama. 13-nya cuti bersama. Ya, 13 lagi cuti bersama. Kita taruh 14 Mei maksimal ya. Ya, Oke. Kemudian batas penyampaian Ranwal RPJMD Kabupaten Kota untuk dikonsultasikan itu kan maksimal 50 hari. 50 hari itu jatuhnya di 9 Mei. Ini sudah melampaui nih. 13. Hah? 13. 13 Mei. Tetap melampaui. Kesepakatan bersamanya itu dengan Dewan itu sampai 10 hari diterima 14 Mei. Berarti langsung disampaikan aja ya di tanggal 15 Mei berarti ya. 2 Mei masuknya? Masuk. 2 Mei masuk ya tanggal 13 saja. 13 tanggal merah. Wah, 13 merah. bersama. Cuti bersama Oh, 14. Ya berarti kita samakan di 14 Mei. Habis setelah disepakati itu langsung disampaikan berarti. Padahal itu ada waktu untuk menyempurnakan dulu ya. Iyo. Tapi melampaui yang ditulis di Permendagri 86 maksimal 50 hari setelah pelantikan. Kecuali jatahnya yang penyampaian Ranwal ke DPRD itu yang harus dikurangi, jangan sampai 25 April. Dipercepat. Oh, penyampaian rancangan. Ah, Enggak ah. 40 hari ya. Iya, nggak 40 hari kalau mau. Jangan ngambil 25 April, kita majukan. Sanggupnya di tanggal berapa tuh? Kalau kami Bontang sih masih di Maret, Mas Vino. Masih di Maret tuh. Bontang kalau bisa Maret. Bu Nadia yang paling terakhir tadi. Yang memanfaatkan Enggak jatah. juga gitu. Kita kan pakai yang ininya aja. Loh enggak, Kalau kalau misalkan maksudnya ini kan Bu Nadia yang paling pengen ada relaksasi nih. Kalau pendapat Bu Nadia gimana? enggak, Kira-kira. kalau sebenarnya kami itu ngejadwalkan kesepakatan sama DPRD itu tanggal tanggal 19 bentar Pak. Ya, tanggalan. Dan lawas Di tanggal Dan lawas-lawas.
Kalau nggak tanggal 17, tanggal 22 April, Pak. Oke, itu kesepakatannya ya. Oke, Iya, udah kesepakatan. tulis dulu ya. Yang paling lambat 22 April sekarang. Ada lagi nggak yang di belakang Samarinda? Lain-lain bukan di situ ya, di situ di baris itu. 22 April ya. 22 April ya, Bu Nadia ya. Iya, Pak. Berarti yang penyampaian Kesepakatan ya Pak. kesepakatannya. Kesepakatan. Kalau kami sih Pak masih menjadwalkan itu di 21 sampai 23 April. Tapi ini kan kami juga perlu menyesuaikan dengan jadwalnya DPR gitu. Oke, nggak Tapi apa-apa. kami masih Ini menjadwalkan juga masih tentatif semua kan, Pak. Maksudnya ya, dari rencana kita itu ada yang lebih lambat lagi, Pasir 23 April. Berarti kita pasang di situ 23 April, yang paling lambatnya. Oke. Karena jatah kita sebenarnya sampai 14 Mei kan, ya, tapi nggak kita pakai itu. Nah, nanti itu yang kita sepakati 23 April. Ada lagi yang di belakang Pasir, teman-teman, di luar dari Berau dan Kukar ya. Oke, kalau nggak ada kita pasang itu berarti 23 April. 23 April itu kunci kesepakatan bersama. Berarti nyampaikannya itu 10 hari sebelum 23 April. Batas maksimal. Tanggal 9. Tanggal berapa? 9. Tanggal 9 ya. Oke, tanggal 9 April. ya, Uh, April. baru baru masuk habis Lebaran tuh. Pas benar. Habis Lebaran itu Pak. Ah, Belum masuk anggota DPR-nya. kayak apa? Mau disesuaikan lagi? Kami tanggal 15 April kesepakatan. Wih, Oke, aman. Kalau Bu Nadia 15, Bu Dini 15 April, nggak di belakang. Penyampaiannya tanggal berapa, Bu Dini? Penyampaiannya di 21 Maret. 21 Maret. Oh, jadi maksudnya ngasih waktu ke dewannya lebih lama gitu ya? Kan kepotong libur itu, Mm-mm. cuti Oke. bersama. Oke. Bu Nadia, aman nggak 9 April nyampaikan ke dewan? Atau mau Oh, tadi diatur? rencana kita kasih di DPRD tanggal 28 Maret lagi, Pak. Oh, sudah 28 Maret. Oke, berarti aman. Biar anu dulu. Oke, biar Ya, baca-baca lah ya. Tapi nggak 23 April. juga. Ya cumanan aja biar tanggalnya lebih cepat. Nah, mereka sendiri yang salah kalau lambat kan. Oh, orang politik Melempar luar Strategi, bola biasa Pak. ini. namanya Bu. Strategi sedikit Aduh. sama anggota DPRD, Pak. Eh, Melempar bola panas namanya Bu. Iya, begitu Oke, dulu lah, Pak. Jangan nanti untuk habis itu pilihannya Pak pokir kan? Ya, Bergeningnya pokir kan, Pak. Pak mau pokir mana kan gitu. untuk konsultasi publik RPJMD itu jatahnya sampai 11 April. Ada yang ngambil di 11 April kan? Atau pada mau maju semua? Kalau tadi Bu Dini di depan di Maret. Pak Sahrudin? Pak, kami itu ini baru rencana Pak. Kami itu mau rencana menyatukan Musrembang RKPD dan Forum Konsultasi Publik RPJMD di 20 Maret Pak. Oke, 20 Maret berarti masih aman. Bu Nadia? Paling telat konsultasi publik sih tanggal 10. itu Tanggal menarik tadi. Eh, Kalau misalnya Ntar, ntar, konsultasi publik kok bisa beda RPJMD ya? Ntar, ntar, digabung, ntar, ntar, Pak. Itu digabung ke Serembang, nggak masalah apa kan ya? Bentar. Gimana, Mas Adi? Tadi menarik usulannya Pak Muhyiddin tadi kalau misalnya Musrenbang RKPD dengan konsultasi publik RPJMD digabung, itu aman Mm-mm. aja, nggak ada masalah ya? Nggak masalah, nggak ada Nggak masalah masalah, kan ya? nggak Nah, masalah. Supaya Nggak ada dua bingung putaran kah? Pak. Nggak bingung kayak dia. Saya juga mikirnya itu sih. ya makanya kalau Duh, kan sebenarnya bahannya tuh biar sekaligus gitu loh Kak, maksudnya. Kali ya kerja Pak, enggak dua kali. Iya. efisien, 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 efisien kan? efisien Nanti anggaran Pak. yang dibahas kurang lebih sama. Iya, sama aja Pak. Ya hemat-hemat makan minum kan? Iya, puasa juga. Iya, Enggak, kalau habis kalau Maret ya puasa. puasa. April kan udah enggak.
Enggak, Jenderal pas Mabuk aja, Pak. pas Maret buka puasa. Aja. Nggak masalah. Malah masih sesuai ketentuan Permendagri 86 musrenbang RKPD-nya jadinya gitu kan. Iya, makanya maksudnya tadi saya mikirnya, wah kalau digabung musrenbangnya agak sulit. Kenapa? Betul juga tadi, kenapa nah konsultasi publiknya jadi gabung? Mm-mm. Oke, oke. Kalau konsultasi publiknya digabung dengan musrenbang RKPD berarti ya jatuhnya masih di minggu ketiga Maret ya kan bisa bisa Iya, banget. Minggu keempat Maret paling terakhir Jadi bisa. masuk. maksudnya Iya. dua-duanya dapat. Iya, Mm. dapat. Ya, mungkin itu bisa bisa jadi solusi itu. Mm-mm. Oke, kita taruh di kalau gitu kita sepakati di Minggu ketiga, minggu keempat Maret minggu ketiga minggu keempat Maret ya. Tanggal berapa itu? Ya, dari antara dua, 17 sampai 28. Ya, ya, 17 17 sampai sampai 28 Maret. 17 sampai 28 Maret. Itu juga yang di copy ke baris 14. Ya, keren banget. Oke, input pokir aman aja ya. Hamin 7 musren bang ya. Jadi tuh kalau misalnya dialihkan ke April, kami takutnya tambah panjang lagi waktu Dewan input. Verifikasi kami yang tambah pendek, Mas Ya Vino. itu kalau yang jadi bahaya itu kalau misalnya Dewan konsul ke Sampai Kemendagri. mau kemana? Hah? Enggak, kalau misalnya Dewan itu konsul ke Kemendagri, dia Nah, tanya-tanya, kami sudah sampaikan itu minggu musrenbang itu sebenarnya masih bisa diundur sampai bulan katanya. Mati kita. suruh dia aja Bu Bang. Ya sudah, tapi tidak enggak. apa-apa. Nanti kita pakai ketentuan Permendagri, Pak. 86-nya mengatakan Oke. harus minggu keempat, enggak bisa. Nah, gitu aja sih, Pak. Oke. Berarti jatah RPJMD kita majukan konsultasi publiknya ya. Harusnya kita bisa di April, tapi kita majukan dia di Maret untuk membarengi dengan konsultasi publik, untuk membarengi dengan musrenbang RKPD. Ya, artinya biar RKPD-nya menjadi sah bahasnya sama dengan RPJMD ya, Pak. Nah, di situ Bu. Masuknya di situ. Minimal ada sudah dibahas-bahas lah RPJMD-nya Ah, selama. Iya, bujur, Pak. ya betul. Sinkronnya sudah ada, Pak. Mm-mm. Oke, kita lanjut di RPJMD lagi. 23 April sudah kesepakatan. Nah, berarti disampaikan ke mana namanya? Ke Provinsi. gubernur, ke provinsi itu ada ketentuannya. Maksimal 50 hari setelah pelantikan. 50 hari setelah pelantikan itu 9 Mei. Bulan Mei itu. Betul. 9 Mei. Oke. Nah, Ya, kesepakatan. 9 Mei. Kami majukan seminggu, enggak apa-apa kah? Soalnya ini waktu-waktu krusial untuk kita menetapkan RKPD perubahan nih, Mei nih. Sama-sama. Maksudnya itu kalau misalnya bisa kita melaksanakan fasilitasi Ranwal itu di minggu pertama Mei itu nah, tanggal 2 dan 3. Gini Mas Pino, selama kita nanti masih dikasih waktu untuk penyempurnaan setelah apa? Setelah kita kasih ke gubernur sih, mungkin nggak masalah, bisa dimajuin. Eh, gimana tadi? Maksudnya gini, kan kita nyerahkan ke gubernur itu 50 hari itu setelah apa? Kesepakatan, sorry, pelantikan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita dikasih waktunya dimajuin, rentang antara penyerahan dan waktu konsultasi itu kami masih dikasih waktu nih untuk melakukan penyempurnaan. Kan nggak mungkin langsung konsultasi apa? Sorry, evaluasi Ranwal kan? Paskanya, Provinsi pasca, pasca pasca. dan setelahnya. Hah? Mas, kan kita kan konsultasi dulu, nomor 4 dulu Ya, itu kan yang di vote. ya, Nah, habis itu kan disampaikan baru dikonsultasi Ranwal kan. Habis itu ya. ya terserah teman-teman lagi kan. Ya, Maksudnya maksudnya itu nanti di dikasih bukan
Kan Ya. kita harus menyempurnakan nih setelah apa? Setelah kesepakatan dengan dewan. Oh ya, nah otomatis itu yang jadi jadi harus dipercepat. Kalau misalnya anu, kan kan gini nih, habis dengan dewan Ya. disempurnakan, baru disampaikan Ya. ke gubernur kan. Nah, yang Kalau misalnya harusnya itu, mau dimajukan, nggak masalah. Yang penting nanti ada waktu untuk apa penyempurnaannya. oh ya, otomatis itu. Kalau misalnya nanti habis disampaikan, maksudnya itu gimana sih? Masa sambil jalan tuh Mas Adis masih nyempurnakan gitu kah? Iya, Iya, kan habis Naskahnya dong. dari DPR kan siapa tahu ada masukan apa betul. gitu nah Pak, diperbaiki Mm-mm. kan, Nggak mungkin Mm-mm. pas disesuaikan. itu juga. Anggap tadi kita 23 berarti kan disempurnakan, oke lah anggap sampai tanggal 25 April. Apakah kami mengantar surat ke provinsi itu di atas tanggal 28 Kalau April? di izin Nadia, kalau Iya, misalnya kita misalnya serahkan surat, tapi dokumennya belum diterima oleh Mas Vino, terus Mas Vino koreksinya apa? Ya, enggak, dokumennya tetap kita kasih, cuman masih dokumen yang belum disempurnakan. ya, Itu bahasanya. artinya yang dikirim ke DPRD itu nah Ya, hampir Ya, sama kita kirim ke gubernur. ya. ya, ya. Ya, begitulah Kak. Nanti kalau mau dihabiskannya di terakhir aja. Hmm. Sekalian habis Iya. evaluasinya provinsi apa, itu perbaiki sekalian dari catatan dari DPRD. Itu sih kalau Heeh. juga ada. DPRD mah tinggal cincai kadang. Kalau 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 misalnya gini lah, jangan juga yang disampaikan ke DPR itu yang disampaikan ke kami juga ada dikit lah berubah-ubah. Ya, Eh, nah kan Bapak juga nggak Pendapatnya, tahu yang kami kirim ke DPRD. Kan Bapak nggak tahu pendapat, juga. Logikanya loh ya, Pak. ya Bapak juga kan sih, nggak nggak tahu tahu yang juga kami kami kirim ke kan. DPRD yang mana. Tapi sekarang jadi tahu kan. akal bulusnya. Oke, berarti nanti ini ya, batas penyampaian Ranwal RPJMD ke kabupaten kota itu kita buat tanggal 28 April ya. Ya, 28. Ya, Ya terserah lah kalau misalnya mau nyampaikan sama Kak Tono kan kami nggak tahu nggak juga tahu gitu juga. kan. Iya, iya, iya. Nah, 28 April. Nah, kemudian kami tapi nanti yang jadi masalah itu kalau kontradiktif antara yang diinginkan dewan dengan yang Mm-mm. saran dan masukan dari kami. Itu aja sih yang jadi masalah. Kalau misalnya Oh nanti iya, iya iya, iya. iya Nggak, nanti kontradiktif. kita lihat Pak. Bisa dewan. Kalau Nah, nggak mungkin juga lah mencelakakan kami juga atau Bapak kan. iya. Nah, Jadi berarti Mas Vino eh, konsultasinya tanggal untuk kabupaten kota konsultasinya tanggal 2 Ya, dan 3 Mendagri itu apa? Mei. bulan 2 Mei. dan 3 Mei. Nah, ya Mundur itu dong juga ya kita berarti. minta tanda tangan Pak Sekda. Itu Jum- aja sih. Jumat Sabtu. Nah, Jumat Sabtu. Pokoknya selagi ada Mau waktu. aja. Ya Biar Allah PTT Pak, itu sudah Mas Vino efisiensi. itu minggu pertama betul itu tuh diperempat. Kita mengajukan finalisasi agar RKPD agar perubahan ya Pak Sekda. Allah. Tanggal 2 itu hari kejepit loh. Nah, Nah, itu ya. Iya, mumpung tapi masih beda. awal daripada masih akhir. Pas di akhir makin kacau itu. Kalau di Ya, awal-awal masih bisa kita Rahmat sudah selesai. lanjut sudah. Perkiraan saya itu konsultasi RPJMD itu di 22 sampai 28. Berarti mundur ya. April. Enggak, ini batas terakhir, Bu. Kalau Bu Dini mau maju duluan silakan. Ini kan yang paling lambatnya. Paling lambat 2 sampai 3. Pina-pinanya aja ini tahu pangerjahinya kayak apa. Hohoi. Malah kalau cicil malah kami lebih enak juga gitu kan. Jadi nggak terlalu beban. Tapi kalau misalnya nanti harusnya sih kalau semua itu berkumpul kami butuh waktu 3 hari. Tapi kalau misalnya ini ya kami anggap Bu Dini sudah duluan nanti kan. Nah, itu berarti ada yang maju-maju lah. 2-3 Mei ya berarti ya. Karena ini kan nggak 10 kabupaten kota. Berau sama Kukar kan di belakang sebulan gitu. Terus batas penyampaian Ranperda RPJMD ke gubernur. Ranperda. Ah ini. Oh, anu ya, rancangan akhir ya. Musrenbang Ini dulu, aja. musrenbang dulu. Oke, musrenbang RPJMD paling lambat kapan? Saya Ada 11 Juni. lain-lain ketentuan di Permendagri 86 nih. 75 hari. 75. 75 hari. Maksimal 75 hari tulis lu. Kalau sesuai ketentuan itu maksimal 75 hari kerja kapan? 12 Juni.
Oke, tulis itu Juni sih. 12 Juni 2025. Oke. 12 Juni bukan 20 Juni. 75 Hari hari. kerja loh ya, kepotong libur panjang. Beda kalendernya. Ntar dulu. Waduh. Ngeri hari liburnya Budi ini banyak betul. Libur lebaran 10 hari Mas Vino. Nggak lebaran kita ini. Iya benar 20 Juni 20 Juni. kalau Ntar ya konfirmasi lu sama Mas Ude dihitung lu. Mas Ude nggak lebaran 75. soalnya Mas dia. Udo nggak ada liburnya dia tuh. Oh Lebaran dia iya. tetap kerja. Tanggalannya hitam semua kayak ya. Itu udah. Untuk Mas Uda tuh kayak gitu tuh. Di bulan Mei itu tanggal merah 10 sampai 13. Ya. Itu 1 Mei libur, 12 Mei libur. 1 Mei Ada ada, libur 12 bersama, ada, Jo. 13 ada, 29 ada Mei itu loh. Kan ada. 29 tuh 30-nya nanti kejepit lagi tuh. 10 Mei libur. 1 Juni libur. 30 tuh anu loh, cuti bersama. Cuti bersama 30. Banyak libur bersamanya itu. Ah, April. sudah lah 20 Juni berarti itu betul lah ya. Ya 20 Juni lah. Memang Mas Buannya Uda database liburnya sudah lengkap ya. Kan ini kenapas buat perubahan juga lah Mas Vino. Iya itu dia. 20 Juni. Oke. Nah, kita perubahan itu kita itu Mei kemungkinan repot-repot yang ngurusi perubahan tuh. Iya, Makanya, betul. Nah, makanya kasih jeda. cuma perubahan RKPD itu ditetapkan kalau kami kan minggu ketiga Mei ya. Kalau kabupaten kota minggu keempat ya. Minggu Iya, keempat. beda Bukannya minggu seminggu. ke- Nah, kalau secara logika idealnya kita itu harusnya sudah musrenbang di Mei. Karena perubahan RKPD kita itu kan tulisannya itu harus mengacu kepada rancangan RPJMD baru kan. Nah, RPJMD-nya aja belum kita musrenbangkan, ngacu kemana perubahan RKPD kita itu? Yang diperubahan belum. Ranwal kan? Hah? Ranwal. Ada Bukan. rancangan, Pak. Sebetulnya bahasa Kan itu udah agak aneh Mas Vino. Sebenarnya tahun pertama kan di 26. Yang mana? Tahun pertama di 2026. Mm-mm. Enggak, yang di anu Mas, yang di Permendagri 12, yang pedoman Iya, penyusunan RKPD yang 2025. cuman agak aneh maksudnya bahasanya memang. Hmm. Enggak, Perubahan maksud 2025 itu kan harusnya pakai RPJMD yang lama masih. Tahun pertama tapi RPJMD itu kan 26. tahun pertama RPJMD 2025. iya 2025 dihantamnya di situ dimaksudnya makanya perubahan 2025 disuruh sesuai dengan RPJMD baru. Heeh, Gitu. Hah? Iya kah? Iya, begitu. Nah, itu tuh kalau misalnya kita jadi nanti RPJMD itu tahunnya itu meskipun namanya 2025 2029 nanti program kegiatan target itu disusun sampai 2030 loh. Jangan sampai 2029 aja. Kenapa begitu? Iya. Ya karena bupati apa wali Karena kota bupati itu kan sama gubernur kan kalau kita tulis sampai 2029 terakhir dia padahal dia sampai bulan apa nih? Sampai Februari 2030. 2030. 5 tahunnya jatuhnya di 230 kan. Iya. Periodenya. Mm-mm. Jadi Jadi kata periode ya, RPJMD sampai 2030 atau 2029? iya 29. itu harus 2029. disepakati tuh Pak. Aneh kan? Periodenya gimana? Di dokumennya sampai Jadi, 2030 atau 2029? jadi periode RPJMD tidak sesuai dengan periode kepala daerah. Iya, sakit kepala nanti nyusun RKPD tahun 2030 30. atau 2031 tuh. 2025 tuh mengacu ke Oh iya, sama kayak waktu itu. Terus ada 1 tahun yang Kita kan 2 tahun nyusunnya, 2 tahun lebih cepat. 2023. bentar, izin ada telepon.
Oke, kembali ke sini lagi. Apakah kalau melihat terlepas dari itu nanti gimana kita nunggu arahan Kemendagri lah ya. Tapi sampai sejauh ini draft in Mendagri itu disusun. Nanti di di RPJMD itu 2025 itu baseline. Kemudian target itu 2026 sampai 2030. Terlepas nama RPJMD-nya itu 2025-2029. Karena memang ini apa ya dianggap karena nanti RKPD 2030 itu juga ditetapkan di Juni dan masih gubernur yang sekarang yang berangkat itu atau bupati wali kota yang sekarang gitu. Jadi pada saat di Juni 2029 dia sudah harus menetapkan 2030. Nah, nanti 2030-nya diputihkan dengan kepala daerah yang baru lagi di perubahan RKPD 2030. Pusing kan? Oke. Eh, Oke. Sekarang musrenbang rancangan RPJMD ini kalau menurut kami idealnya dia harus dilaksanakan sebelum perubahan RKPD 2025 ditetapkan. Inginnya sebenarnya Idealnya. idealnya. Sebenarnya konsepsi berpikirnya kalau dia sudah dimusrenbangkan, berarti sudah ada tanda tangan berita acara musrenban yang menyepakati program, menyepakati dan lain-lain. Jadi pada saat perubahan RKPD itu Bapak Ibu butuh program baru, butuh sub kegiatan baru, bisa sudah. Karena kita punya dasar, ada berita acara musrenbang RPJMD yang baru yang bakal kita jadikan. Tapi kalau misalnya ah, mau di leluasakan sih, ya saya juga nggak bisa menyalahkan karena itu kan hanya berdasarkan logika berpikir saja, konsepsinya seperti itu. Maksudnya, tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu butuh sesuatu yang besar gitu ya, untuk merubah dari posisi RKPD yang ada sekarang, namanya juga perubahan RKPD ya, boleh nambah program, boleh nambah kegiatan, boleh nambah subkegiatan, bolak-balik. Nah, cuma nanti akan dipertanyakan dasarnya pada saat itu apa gitu. Apa Konsultasi publik. Nah, pada saat konsultasi publik itu sudah lengkap berarti materinya ya. Program kegiatan subkegiatan sudah maksudnya sudah clear. Eh, Hanya berdasarkan itu saja ya. Nggak maksudnya kan kalau konsultasi publik itu kan masih teknokratik banget gitu ya dari kita. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya mau itu yang dipegang nggak masalah juga. Saya minta pendapat dulu nih, kira-kira seperti apa. Kalau misalnya kita eh, mau leluasa mau ideal itu menurut kami sih ya musrenbang RPJM dia di Mei tapi kok jadinya mepet banget gitu ya baru selesai di apa namanya konsultasi Ranwal di 2 sampai 3 Mei masa iya langsung musrenbang gitu kan kapan nyempurnakannya itu lagi kami jadi pertimbangan karena ini sudah terlanjur kita sepakati tadi di April dan Mei Ranwalnya kita eh, relaksasi sampai di tanggal itu gimana kira-kira tuh aman aja kah atau ya sudahlah pakai kita anggap aja yang dikonsultasi publikan itu bisa menjadi dasar untuk perubahan RKPD. Ada yang punya pendapat, kami persilakan. Izin Mas Vino, kalau misalnya karena ini kan RKPD perubahan, sepertinya memang kan dilakukan percepatan ya. Kita start di April lah katakan kayak gitu, baru kita bisa setelah evaluasi. Mau nggak mau memang pakainya Ranwal. Oke, makasih Bu Dini. Dari Mas Adi atau Bu Nadia atau Pak Sarudin atau yang lain ada pendapat? Kalau Iya. saya, yang penting ada waktu buat perubahan aja. Oke. Adi siap kayaknya sih, di Nah, justru mau itu. seminggu kah dia? Soalnya ini waktunya mepet buat RKPD RPJMD yang perubahannya belum loh. Mm-mm. Ini kita bicarain tiga-tiganya kan? Iya, bicara tiga-tiganya nih. Mei itu padat-padatnya kita ngurus perubahan RKPD lah. Ya, Istilahnya. makanya Bukan bukan di Mei, F3. Mas. Mas di April. April itu kami asumsi kami harus selesai RKPD perubahan itu di minggu pertama Mei. Minggu kedua kami harus sudah masuk ke APIP, habis itu ke provinsi fasilitasi. Minggu keempat penetapan. Oh iya iya betul. Maksudnya apa sih namanya sibuk di apa kalau maksudnya ini sibuk di kami ya gitu ya untuk memfasilitasi itu loh. Sorry. Kesian. Kalau sibuk anunya ya memang di anu di mana namanya di teman-teman ya di April itu.
Kita fasilitasi RPJMD apa? Finishing lah ya. Ini minggu Mei ini finishing RPJMD. Berarti kita abaikan aja sudah ya. Karena jadwal itu sudah terlanjur, kita baru selesai konsultasi ranwal RPJMD itu di 2 sampai 3 Mei. Iya. Habis bisa jadi kan habis konsultasi ranwal RPJMD langsung bertemu lagi kita konsultasi apa fasilitasi perubahan RKPD 2025 itu. Menjelang seminggu-seminggu ya Mas Vino. Hilang seminggu seminggu. Ya. Oke. Oke, musrenbang RPJMD kalau berdasarkan ketentuan ini 20 Juni ya, 75 hari kerja. 20 Juni ini kita 20 Juni kita akan bentrok dengan review APIP RKPD 2026 dan bakal bentrok dengan fasilitasi RKPD 2026. Kalau berdasarkan jadwal fasilitasi RKPD 2026 itu kan ya di kisaran-kisaran Juni juga tuh. Dan biasanya sih fasilitasi RKPD 2026 nanti kan kita akan minta rancangan RPJMD-nya gitu ya. Minta rancangan RPJM-nya sebagai dasar RKPD 2026. Nah, berarti kita nggak bisa memanfaatkan batas waktu jatah maksimal kita di 20 Juni nih. Bagaimana kalau musrenbang RPJMD ini dimajukan di awal Juni? Saya tawarkan. Musrenbang RPJMD. Supaya nanti pada saat fasilitasi ranhir RKPD 2026 sudah punya rancangan RPJMD tanggal. yang sudah dimusrenbangkan. Kami asumsinya musrenbang RPJMD itu di 10 Juni, 11 Juni. Sebentar. Ada telepon. 10. Tadi Bu Dini tanggal berapa, Bu? 10 Juni. 10 Juni. Masih masuk akal tuh 10 Juni itu. Karena sebelumnya itu kita cuti lebaran lagi, lebaran Idul Adha. Aduh, banyak banget sih liburnya. Iya ya, tanggal 6 Memang itu ya. 9 cuti bersamanya. Sebelumnya itu kan minggu sebelumnya itu lebaran haji. Mm-mm. Mau masuk. Kalender. Lebaran haji itu tanggal 6. Nah, sebelumnya itu kan ada cuti bersama lagi tuh, kalau nggak salah tanggal 5 kah? Iya. Cuti bersama cuma 9. Cuti Tanggal terus. 9 katanya. Oke. Maksimal musrenbang RPJMD di tanggal 11 Juni. Bisa nggak kita ambil itu? Bisa. Ada yang mau diprotes karena jatahnya sampai 20 Juni nih. Paling lambat 11 atau gimana Mas Vino? Paling lambat 11. Paling lambat 11. Padahal jatahnya 20 Juni. Kalau sesuai ketentuan. Tapi harapan kami pada saat RKPD itu diajukan untuk difasilitasi fasilitasi itu sudah mengacu kepada RPJMD yang sudah dimusrenbangkan gitu. Jadi sudah bentuknya rancangan RPJMD. Nah, sedangkan jadwal fasilitasi RKPD 2026 kita kan tanggal 17 sampai 20 Juni itu. Ya. Ranhir RKPD. Jadi sebelum itu sudah harus musrenbang RPJMD-nya. 10 Juni jadinya ya Pak? 11 Juni. Ranker RKPD-nya kapan? Ranhir RKPD 17 sampai 20 Juni. 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 Rankit Ranhir RKPD 2026. Oh, Rankit 2026, iya. Ya. Aman Mas Vino. Kalau oh iya. Oke, berarti tanggal 11 paling lambat ya Pak? Ya, Tanggal kami tanggal 11 Juni paling lambat. Fasilitasi kapan? RKPD 2026. Fasilitasi RKPD 2026 skema optimisnya 17 sampai 20 Juni. Tepat berarti dugaan saya. Ya ada waktu 1 minggu lah. Masih ada waktu 1 minggu. Oke, Jeda. sama. Kami juga udah sama itu.
Oke. Clear berarti ya, 11 Juni paling lambat musrenbang RPJMD. Kemudian pasca musrenbang, urusan di masing-masing lagi, kemudian kembali lagi ke provinsi untuk ranperda RPJMD. Nah, ini sudah aman aja nih kayaknya nih. Intinya batas tergantung nanti persetujuan bersama dengan DPRD-nya gitu ya. Coba di antara baris 10 dan Dias itu 10 dan 11 Dias diinsert dulu penetapan RPJMD-nya itu maksimal tanggal Agustus. 20 Agustus. Iya, 20 Agustus. 20 Agustus maksimal Tahapan 6 bulan. dewannya kan tetap jalan tuh, nopon apa pandangan fraksi, jawaban pandangan fraksi. 20 Agustus. Oke. Nah, berarti yang di atas itu 18 Juli kah atau 20 Juli harusnya ya. Cuma 20 Juli itu rasanya tanggal hari Minggu. Makanya kita majukan di baris 10 tuh ganti 21 Juli aja. Ya itu 21 Juli. Oke. eh kita masuk ke nomor 6 ya. Sorry, nomor 7 dulu. Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten Kota. Nah, ini kami jadwalkan sih kira-kira di antara tanggal 21 sampai 23 Juli. Kalau kami pengennya. Tapi batas penyampaiannya itu sama ya. Kemudian itu geser juga evaluasi Ranperda itu 5 bulan. Karena kita sudah agak longgar kan itu harusnya ya. Berapa Mas Vino? Agak longgar 21, juga sih. 23 Juli. eh Ntar lu ya. Iya, maksudnya kalau evaluasi ini kan bentuknya nanti berupa tuh keputusan gubernur gitu ya. Kami Ya. khawatir nanti lambat prosesnya. Sedangkan finishnya itu kan harus maksimal 6 bulan. Sehingga kami sesuai berdasarkan estimasi kami, itu kalau misalnya bisa, Ranperda RPJMD itu evaluasinya dilaksanakan di 21 sampai 23. Yang kolom E itu pindahkan dulu ya ke kolom E 21 23 itu pindahkan ke situ. Nanti prosesi keputusan gubernurnya mungkin paling lama 2 minggu. Bapak Ibu masih bisa ya memproses untuk perbaikan dan lain sebagainya lama sehingga penetapannya tetap di 20 Agustus. Itu tulis 20 Agustus. Oke. Sehingga batas waktu penyampaiannya itu yang di atas di nomor 6 itu harapan kami di 18 Juli. Seperti itu desainnya. Kalau misalnya kita undur, nah kalau misalnya begitu konsekuensinya berarti nanti Dewan itu sudah harus kesepakatan bersama, misalnya nanti pas bahas agenda BAMUS dan lain sebagainya, kalau misalnya nanti pembahasan itu berarti di 18 Juli, berarti di 15 Juli itu sudah kesepakatan. Ya, meskipun kita nggak bisa mengendalikan itu kan, tapi ya cita-citanya lah. Harapannya itu 15 Juli itu sudah persetujuan bersama. Di-insert aja ya. Kami jadwalkan tanggal 9, Pak. Oke, masih masuk berarti ya, Ya, Bu Nadia. Persetujuan bersama RPJMD Kabupaten Kota. Bukan kesepakatan, persetujuan. 10 hari setelah diterima dihapus saja. Enggak ada diatur. Oke, itu di tanggal 15 Juli. Tadi Bu Nadia di tanggal berapa, Bu? Estimasi? 9 rencana ya? 9 sih, Pak. Oke, sip. Mungkin ini yang
untuk 20 Februari. pelantikan yang 20 Februari. Sepakat ya Oke. untuk siap RPJMD? Pak. Oke. Jadi di desain-desain yang masih lebih lambat dari ini, ya mau nggak mau harus dipercepat. Oke. Coba di overview sedikit. Ada yang tabrakan dengan agenda penting nggak ya? 23. Oke, sekarang kita coba ke perubahan RKPD-nya yang teman-teman dilantik 20 Februari. Perubahan RKPD, batas penyampaian perubahan RKPD 2025 ke gubernur, minggu kedua Mei. Minggu kedua Mei kami anggap itu di 16 Mei. Kemudian fasilitasi, mohon maaf, itu di 9 Mei kalau kemarin ya, inginnya dipercepat, tapi pada akhirnya ini di tanggal 16 Mei. Kalau misalnya kita mengikuti, bentar, bentar. Minggu kedua Mei itu tanggal 9 ke tanggal 16? Pak, penyampaian ke provinsi tadi tanggal berapa Pak? Yang mana Pak? Yang RKPD perubahan 25. kalau sesuai ketentuan minggu kedua Mei. Minggu. Di- Yang jelas sebelum 16 Mei lah ya. Ada 13 Mei itu libur cuti bersama. 12 Mei libur ada 4 hari. Bulan Mei 5 hari. 1, 12, 29, 13. 16 Mei itu pekan ketiga. Pekan ketiga. 16 Mei fasilitasi itu hari Sabtu, hari Jumat ya. Atau gini aja ya, 14, karena harus ditetapkannya itu minggu keempat Mei kan ya. Iya Pak. Sedangkan kami di provinsi ini pusing-pusingnya juga harus menetapkan nih di minggu berikutnya, minggu ketiga. Berarti batas penyampaiannya itu di 13 Mei libur nggak? Nggak ya? Libur apa? 13 Mei. Enggak Pak. Tapi libur. Cuti bersama Pak. Oh, cuti bersamanya ya. Oke. Berarti 14 Mei batas waktu penyampaian. Fasilitasi perubahan RKPD kami gelar di 16-17 ya. 16-17 Mei Pak ya. Ha-ha. Oke. 16-17 karena kami di minggu berikutnya kami sendiri harus menetapkan perubahan RKPD itu di minggu ke 3 Mei. Wih, ngerinya ya. Kapan ngerjakan hasil fasilitasinya? 16-17 apa Pak? 16-17 Mei? 16-17 itu Oh, fasilitasi fasilitasi. perubahannya. Sabtu Minggu. Jumat Jumat Sabtu. 1. Extendnya di 18 kalau misalnya ada yang nggak mau tuh. Maksud kami 16-17 kami fasilitasinya, 18 kami selesaikan surat hasil fasilitasinya gitu kan. Supaya Oke, teman-teman bisa netapkan di minggu keempat. Ini via Zoom kah Pak? Atau apa rencananya Pak? Terserah, by request saja. Kalau yang efisiensi masih ada duit, mau datang boleh. Kalau yang pengen Zoom, Datangnya ini kemana Pak? Datangnya ini? ke Samarinda lah. aja. Oh, Samarinda. Oh, berarti ya pasti Undangan datang lah. ke kantor Bapak kalau gitu. Kami Undangan datang ke lah. kantor Bapak. Iya. Kalau kita sama-sama Samarinda, ke tempat Mas Adi. Ya Mas Adi. Mas Adi di Samarinda. Boleh. Saling Di mengingatkan. Balikpapan juga enggak apa-apa kayak biasa. Ya, ada undangan lah. Ya nanti kita lihat lah. Kayaknya sih kesah aja. Paling Zoom. Mana ada waktu kita ini.
Oke. Berarti di tanggal itu ya, Bapak Ibu ya, 16 sampai 17 Mei. Ya. Itu itu yang pelantikannya 20 dan 20 Maret sama-sama semuanya di 16 dan 17 Mei. Diharapkan. Oke. Kemudian untuk RKPD 2026, musrenbangnya itu ini teman-teman mau pakai apa namanya? Yang pakai polanya Pak Sahrudin yang sama tadi kan yang tertarik Mas Adi ya, di antara 17 sampai 28 Maret. Kalau di yang lain gimana? Samarinda, ada Kubar kah? Kubar hadir nggak ada suaranya nih. Yang lain, tim. Kalau Samarinda yang jelas kan kalau Musrembang RKPD 27, Mm-mm. 27, tapi nanti apakah kami gabung sama konsultasi publik RPJMD itu anunya aja. Nanti masih kami lapor dulu pimpinan. Oke, berarti masih range ya, dalam range Ya. 17. Adakah yang merencanakan musrenbang RKPD-nya itu di bulan April? Dulu saya mau tanya. Setelah Lebaran. Oke, kalau nggak ada berarti clear ini di 17 sampai 28 Maret. Mas Vino, saya April Mas Vino, Oh, Musrenbang RKPD. Bu Dini yang April ya? Iya, Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya di April Bu Dini, tapi tetap nanti anu ya, pas kamu serendangnya berarti yang harus dipercepat akselerasinya untuk sampai ke rancangan akhir. iya. Oke. Karena jaraknya terlalu mepet kan. Kami kan baru melaksanakan KP itu di 17 gitu. Kalau di musrenbangnya juga di Maret itu kayaknya mepet banget waktunya untuk macam-macam. Jadi kami laksanakan setelah Lebaran. Bu Dini konsultasi publik RKPD di tanggal 17 Maret ya? Iya, Pemikirannya kenapa tuh? Nunggu RPJMD dulu kah? Sama-sama RPJMD iya, kah? betul. Oke. Kan saya niru Mas Vino. Mm-mm. Tapi kami RKPD duluan kalau konsultasi publik. Iya, masalahnya bahan yang mau di KP kan apa kalau RPJMD-nya belum siap? Kami Oh. mentah masih makanya. Jadi itu gabung kah? KP RKP, Gabung, KP KP-nya RPD. gabung. KP gabung ya, oke. Kemudian bat eh, fasilitasi batas penyampaian ran perkada RKPD Kabupaten Kota ke Gubernur ini masih pakai jadwal yang sama 13 Juni. Yang anu ya itu copy aja ke sebelah kanan. Ini kayaknya sama aja, bisnis as usual kita seperti biasa Apa tadi yang 13 Juni Mas Vino? Penyampaian ke gubernur. penyampaian ke gubernur Benar, dugaanku. Memang. 13 Juni dan kemudian fasilitasnya Fasilitasi. tanggal 17 sampai 20 ya, Juni. Oke. Oke ya. Budi ini tadi tanggal berapa sih musrenbangnya? Musrenbang RKPD itu di tanggal 15 April. 15 April ya. Enggak. 17 sampai 28 18 April gitu ya. Kayaknya yang lainnya selain Budi ini gelar di Maret semua. Oke, nggak masalah sih kalau 18 April karena kami di provinsi itu baru di 30 April. Setidaknya kan sudah duluan anu duluan kabupaten kota. Oke, tinggal yang pelantikan 20 Maret. Ntar di sini ada chatting. Oke, di sini ada Pak Ipul kah sama ada Pak Desmus sama ada Pak Ipul ya. Untuk yang pelantikan tanggal 20 Maret. Nah, untuk pelantikan 20 Maret ini desainnya seperti apa? Mungkin Pak Saipul dulu. Halo Pak Ipul, monitor ke teman-teman Kukar.
Ya, Pak Vino, siap. Untuk Kukar, Pak Ipul, konsultasi publik rancangan awal RPJMD-nya kira-kira kapan? Kita belum belum susun schedule-nya Pak Pino, tapi kan Hmm. sementara ini kan kita pakai yang angka apa maksudnya yang batasan maksimal lah. Sorry, yang pertama, isu-isunya pelantikannya kapan, Pak? Makanya semuanya ada kejelasan. Oh, Kita masih data belum tahu juga kah? kita kan pertama kalau pelantikan kan ada informasi tuh yang periode kedua di Maret Ah, kan. ah. Nah, Iya, di tapi Maret tuh kan tanggal itu berapa? Ada tahu lah, ditahu. bentar, itu pada saat dipastikan bahwa beliau ditetapkan pemenang kan. Kalau enggak kan enggak tahu kisahnya kayak apa. Iya, bujur, bujur. Nah, makanya itu yang kami masih belum inilah, belum kan Pak Pino. Kalau Oh, sudah ada kepastian kan tanggal 24 Februari katanya ya putusannya. 24 Februari ini ya. Putusannya. Nah, kalau sudah ada putusan itu, nah kita bisa gerak. Kalau sekarang sementara belum anu sih, belum berani. Oke, oke. Siap-siap kalau gitu. Makasih. Nah, eh, kalau dari Pak Desmus, ada informasi kah, Pak Desmus, terkait dengan pelantikan bupatinya? Kalau dari Pak Ipul kan masih belum ada info tuh. Baik Pak, terima kasih. Sama sebenarnya Pak, Sama karena juga Pak. tanggal 24 kan baru keputusan, 24 Oke. Februari dari apa MK, berarti bulan Maret. Nah, berarti startnya sih bulan Maret. Ya kami sih sebenarnya menyesuaikan aja hasil kesepakatan ini Pak, tapi menyesuaikan jadwal perhitungan harinya aja. Jadi nanti apa yang disepakati akan kami coba susun dengan jadwal kami yang ada di daerah. Oke Pak, baik, makasih. Coba ke atas dulu, Mbak Des. Harapan kami Pak, kalau misalnya nanti pelantikannya itu bisa di awal Maret, itu harapan kami sih konsultasi publiknya itu kalau bisa paling lambat di minggu pertama April Pak ya, konsultasi publik rancangan awal RPJMD-nya supaya kita nggak meleset terlalu jauh dari jadwal ini harapannya. Nah, kalau misal tergantung waktu pelantikannya tapi ini ya, tergantung Iya, waktu pelantikannya ya. Itu harapan kami sih mudah-mudahan bisa di minggu pertama April. Itu pun kalau estimasi kami pelantikannya itu paling maksimal di minggu pertama Maret atau minggu kedua Maret lah. Tapi ya mau nggak mau nih karena apa sih ya pada akhirnya jatah yang seharusnya itu bisa lebih lama mau nggak mau agak dipercepat gitu. Nah kemudian nanti eh, mungkin baru itu saja yang bisa, karena ini kan masih bergerak dinamis nih. Kita nanti kalau sudah dapat kepastian baru bisa nyusun jadwal. Tapi pada prinsipnya harapan kami eh, kalau strategi teman-teman nanti yang di Berau dan Kukar ini, apakah konsultasi publik RKPD-nya yang setahu saya Kukar sudah melaksanakan, Berau sudah melaksanakan. Nah, itu apakah mau dikonsultasi publikan lagi atau mau langsung ke Musrenbang? Kami mohon ininya, informasinya. yang RKPD Pak. Yang RKPD. Nah, kan itu kemarin masih belum ngacu RPJMD baru, Pak ya. Masih ngacu Ya. ke RPJMD lama. Kukar pun begitu. Nah, nanti ketika ada RPJMD baru disusun mulai bulan Maret, apakah konsultasi publik yang kemarin dilaksanakan itu dilakukan lagi baru kemudian musrenbang. Jadi dua kali konsultasi publik atau ya pakai konsultasi publik yang lalu aja sudah langsung langsung musrenbang aja. Kami mohon pendapatnya, Pak. Kalau kami di Berau Pak, mungkin konsultasi publik yang pertama saja, karena biasanya tidak terlalu banyak berubah, lebih banyak berubah kan di kebijakan sebenarnya kalau di konsultasi publik itu. Masalah program kegiatan pasti ngikut saja. Apakah itu nanti bupati terpilih yang baru atau yang lama? Kalau yang lama ya secara otomatis sudah ada yang tergambar, tapi kalau yang baru tinggal tambahan-tambahan sesuai program kerja mereka aja. Yang lain kan tidak terlalu banyak berubah. Oke, Begitu baik. Pak. Makasih Pak Desmus. Berarti ini ya langsung ke Musrenbang saja kalau gitu, Ya, dibawa keren Bang. penyesuaian. Oke, Siap. Pak Ipul. Ya, kalau Kukar ini eh,
awalnya Pak Pino kami buat 2 konsultasi publik. Nah, Ah, setelah kita koordinasi ya dengan Kemendagri sambil tapi ngobrol-ngobrol lah. mm-mm, Jadi pandangan mereka sih ya enggak apa-apa sebenarnya, enggak perlu sampai 2 kali. mm-mm, Artinya itu kan perlu biaya, kata mereka mm-mm, gitu. Nah, kita kita sih berpikirnya yang kita lakukan kemarin, apakah berita acaranya itu bisa dijadikan dasar. Nah, pandangan mereka waktu itu tidak ada masalah. Kalau konsultasi publik ini kan tidak spesifik yang mengatur khusus ya. Artinya kan kita minta pandangan-pandangan aja. Kan mm-mm. prinsipnya bisa dipegang itu masih Pak. You know. Nah, nanti pada saat berubah antara konsultasi publik ke musrenbang sampai rancangan akhir itu pandangan dari Kemendagri itu ya enggak apa-apa. Itu kan berproses. Nah, Mm-mm. jadi ada misalkan kita sekarang konsultasi publik belum ada inmen, belum ada rancangan RPJMD. Nah, nanti pada saat musrenbang sudah ada inmennya, sudah ada rancangan RPJMD-nya. Nah, itu atas dasar itu lakukan perubahan, penyesuaian-penyesuaian. Mungkin kayak gitu Pak Pino. Jadi kita sekali aja, nggak jadi 2 kali waktu itu. Oke, baik. Makasih Pak Ipul, Pak Desmus. Berarti ini untuk jadwal yang pelantikan tanggal 2 yang di bulan Maret itu kita nanti ketemu lagi pasca sudah ada kepastian. Tapi pada prinsipnya yang jadwal perubahan RKPD-nya 2025 dan jadwal RKPD 2026-nya tetap mengikuti jadwal yang sudah kita ini susun. Seperti itu. Izin Pak Desmus dan Pak Ipul ya. Harapannya sih nanti ini bisa sinkron, bisa coba kita sinkronkan dengan yang di pelantikannya di Maret, dan Kita mudah-mudahan nanti yang di Maret ini kalau bisa apa ya, ya mau nggak mau pasti nanti akan ada percepatan itu, percepatan kalau misal karena harapannya gini, yang krusial itu di perubahan 2025. Harapannya ketika perubahan 2025 itu ditetapkan, maka Ranwal RPJMD itu minimal sudah dikonsultasi publikan lah. Itu berarti. Pada saat perubahan RKPD ditetapkan, Ranwal RPJMD itu maksimal sudah dikonsultasi publikan. Syukur-syukur kalau sudah disampaikan ke DPRD, gitu. Jadi itu supaya dia sudah pernah terdengar dulu gitu kan, tentang bagaimana konsep 5 tahunannya, baru kemudian di perubahan 2025 sebagai baseline-nya itu sudah bisa diimplementasikan. Seperti itu harapan. Tapi ini Pak Pino, kita juga buat skenario terburuk lah ya. Mm-mm. Terburuknya kan kita nanti bisa diulang kan, pemilu, pilkadanya bisa diulang. Nah, Oh, kalau ada itu skenario itu juga kayak. ya kalau itu terjadi kan ya kita pakai RPJMD yang lama berarti. Hehehe. Ya sudah, Eh, mau nggak mau aja itu kan. Ah, baru bisa kan tetap ke diimplementasi. sana larinya kan. Ya, Kalau diulang itu bisa jadi baru perubahan 2026 baru bisa masuk itu ya, iya, kemungkinan. kemungkinannya Mm-mm. kayak gitu. Oke, Ya kita oke. lihat nanti. Siap, Pino. Pasti banyak alternatif ininya ya, skemanya. Oke, Sangat, Pak Ipul. Mas Vino mau tanya boleh? sebelum saya lupa tadi ada Pak Desmus ngechat juga tuh apa namanya? Perhatikan KLHS RPJMD. Nah, itu di info-info ke mana namanya? DLH-nya dicek-cek sudah nyusun kah? Jangan sampai nanti KLHS RPJMD-nya belum siap. Ya, silakan Bu Dini. Izin, ini untuk yang RKPD perubahan, itu kan kita, untuk RKPD perubahan itu kan kita diminta untuk sudah memasukkan terkait dengan kepala daerah kan, program-program kepala daerah terpilih kan, Iya, kepala daerah betul. surat edaran itu. Nah, pertanyaan saya itu, di tujuan sasaran segala macam itu berubahkah? Di tujuan sasaran itu berubahkah? Eh, Kan itu masuk hal-hal yang kan bisa jadi beda banget kan dari visi misinya udah beda banget di saya ya. Di saya itu beda banget gitu kan. Otomatis tujuan sasarannya juga kemungkinan besar akan berbeda. Nah, ini gimana? ya kalau menurut saya nanti perubahan RKPD itu yang menetapkan siapa tuh? Wali kota baru kan? Iya, Ya harusnya sih sesuaikan. berarti Mana langsung tahu. penyesuaian. Kalau kami masih mending RPD gitu kan. Maksudnya statusnya itu status netral. Kalau itu membawa nama bupati, wali kota yang sebelumnya.
Mana Iya, mau, mana mau dia. berarti dirubah ya semua. Berarti totalnya berubah. Iya, dirubah. Kalau menurut saya ya, makanya tadi Hmm. saya pengennya sih pada saat kita perubahan RKPD itu ditetapkan harus setidaknya barang RPJMD itu sudah jadi rancangan gitu. Artinya sudah musrenbang. Tapi kan tadi tidak memungkinkan tuh. Ya sudah kita kendorkan lagi konsultasi publik. Minimal itu sudah dikonsultasi publik kan sudah tahu lah gambarannya. Sehingga perubahan RKPD itu sudah bisa menyesuaikan itu. Gitu. Karena pasti Bu, pasti diminta itu. Kalau nggak nyesuaikan yang sekarang tujuan sasarannya mau gimana? Karena 2025 itu adalah tahun pertama masa pemerintahannya itu. Maksudnya tahun pertama baseline lah ya. Makanya Tapi di kalau dilihat dari surat Kemendagri itu apakah memang mengacu ke RPJMD ya? Saya lihat itu hanya mengakomodasi visi misi Iya, kepada betul Pak. kepala daerah terpilih. Mm-mm. Bahasanya sih gitu Ada aja dia memang. pernyataan itu, ya. Mm-mm. Cuma kalau mengakomodir visi misi ke bawahnya kan kena juga Pak. Ya, Dia nembak di atasnya. Ke bawahnya itu ya kena tujuan sasaran kan dibangun dari arsitektur misi dan visi. iya, tapi kan visi misi ini kan cuman ya kan kalau misalkan program-program unggulan mereka lah yang dimasukkan. Kalau belum sampai ke konstruksi ke dampaknya kan. Nah, kalau kalau kita mengacu ke pernyataan itu ya, pernyataan surat itu, mereka kan belum belum apa namanya mengarahkan ya daerah itu harus mengikuti rancangan RPJMD atau rancangan awal RPJMD, hanya memperhatikan dan mengakomodasi visi misi kepala daerah terpilih. Nah, Mm-mm. artinya kita bisa memasukkan hal-hal yang bisa kita masukkan di 2025 kayak gitu kira-kira kalau saya memahaminya ya. Mungkin diselip-selipkan aja kali ya bahasanya Bukan ya. bisa misalkan mempersiapkan apakah kalau misalkan terkait dengan program dedikasi itu kan program-program Iya. unggulan. Ya, sebenarnya kalau mengimplementasikannya sih gampang aja, cuma kita nyajikan di dokumennya ini, misal di perubahan RKPD itu ada tulisan anu nggak sih, visi misi nggak sih? Maksudnya nggak ada ya, dia cuma Visi misi sering kita kasih catatan kabupaten kota itu masuk kan dibuang ini nggak masuk. visi, maksudnya jangan sampai nanti perubahan Tujuan RKPD itu sasaran yang ya. menetapkan kepala daerah baru, tapi masih pakai visinya kepala daerah lama. Kalau tertulis di situ visinya, kalau misalnya pakai tujuan sasarannya mungkin aman aja gitu kan, sama-sama aja gitu ya. Tinggal nyelipkan aja program unggulannya itu di program kegiatan yang ada. Karena Kalau memang bahasanya pandangan sih, saya Pak Pino RPJM ha, itu apa namanya RKPD perubahan itu walaupun masih ada visi misi yang lama tujuan mm-mm, sasaran yang lama itu kalau pandangan saya sih tidak masalah ya karena kita mengacu ke perdanya belum dicabut. Nah, kemudian kenapa kita mengacu ke program unggulan apa namanya Bupati Wali Kota terpilih itu mengacu ke inmennya. Jadi dua konsideran ini yang kita pegang RPJMD sama inmen. Nah, jadi kalau pandangannya sih tidak perlu kita sampai merubah banyak ya Pak Vino ya. Nah, kan nanti kan ditanya misalkan kayak kami umroh gratis gitu kan. Nah, mm-mm. kan dari mana dasarnya? Dari visi misi. Nah, visi misi yang membackup siapa? Ya Inmen kan kayak gitu jadinya. Tapi dia tidak pengaruh besar ke wilayah atasnya, ke visi misi tujuan sasaran yang ada di RPJMD karena itu masih berlaku di RKPD perubahan. Saya kira seperti itu kah ya kalau pandangan saya Pak Vino. Intinya eksekusinya ya di level program kegiatan subkegiatan aja lah ya, gitu ya berarti ya. Ya, di paket-paket pekerjaan yang masuk ke sub kegiatan Paketnya. itu. Ya. Ntar coba saya buka pedoman penyusunan 2002 RKPD 2025 Permendagri 18. Ya, ada. Perubahan tadi ya tersistematikan. Tujuan sasaran. Tujuan sasaran. Tujuan sasaran itu apa?
Hmm, hmm, hmm. Iya sih, udah di sama aja statementnya juga waktu di Permendagrinya juga ya tidak secara eksplisit menyatakan harus ngikuti RPJMD. Dia cuma apa memperhatikan visi dan misi itu. Oke Bu Dini, berarti kesimpulannya hasil diskusi kita, sepertinya saya sepakat aja dengan pendapat Pak Ipul itu, nggak perlu terlalu apa ya, karena pencantuman kalimat visi pun nggak ada ya di perubahan RKPD itu, langsung ke tujuan sasaran. Nah tujuan sasaran itu ya dipertahankan aja dulu arsitekturnya, kemudian yang paling penting adalah memetakan, menginternalisasi program-program unggulan Bupati Wali Kota baru itu, yang baru ya, kalau yang lanjut kan aman aja, yang baru ke dalam yang sudah ada. Toh andai kata nanti harus konsekuensinya karena masih menggunakan RPJMD yang lama, sebisa mungkin itu menghindari penambahan program ya, sebisa mungkin. Mudah-mudahan sih semua program yang ada itu sudah bisa jadi rumah di perubahan 2025. Sementara kalau meskipun misalnya pun nanti terjadi penambahan program, ya berarti masih ada berlindungnya itu di balik surat edaran itu, karena bahasanya kan bahasa yang makro gitu ya, mengakomodir visi dan misi. Bisa jadi konsekuensi mengakomodir visi dan misi itu sampai ke penambahan program, bisa jadi. Tapi ya kalau misalnya karena program itu sudah ditentukan di Perda, maka ada baiknya itu berupaya untuk dipertahankan. Mungkin itu Bu Dini. Eh, iya Mas Vino, kalau misalnya di program sih mungkin kita masih bisa kayak cocokologi kan. Cuman memang saya khawatirkan itu adalah indikator-indikator makronya, visi misi tujuan sasaran yang mau nggak mau kan juga kita cantumkan nanti di dalam bab 4 kan. Maksudnya apa yang dikhawatirkan? Targetnya kah? Iya, Atau targetnya berubah semua itu. boleh lah, kalau target boleh berubah. Kalau maksudnya ini yang dikhawatirkan arsitektur indikatornya ya, tujuan Iya, sasaran. betul. Seberapa anu sih? Maksudnya Signifikan. iya seberapa signifikan sih? Signifikan banget kah? Iya, iya, visinya aja beda, misinya aja beda Damp- banget. Dampaknya itu kalau pandangan saya Bu Dini, nanti ya kalau itu yang diperdakan di RPJMD, kalau bukan, gimana RKPD perubahannya? Nah, itu makanya saya tanya tadi gitu kan. Kalau di program saya nggak terlalu khawatir ya, karena kan kemungkinan besar kalau di program ini kami akan memilih yang realistis saja lah, yang memang bisa kita biayai di 2025 ini kan di perubahan, karena rentang waktunya nggak panjang. Tetapi kan secara umum kami kan tetap harus mencantumkan tadi tuh loh indikator-indikator visi, misi, tujuan sasarannya itu kan di dalam. Karena itu kan, cuman masalahnya kan beda banget dari yang murni ke perubahan ini pasti beda banget karena udah beda kepala daerah. Kalau mau ngotot pakai yang lama ya seperti Mas Vino bilang tadi, orangnya aja udah beda. Tapi kalau secara program saya nggak terlalu khawatir sih. Kalau Hmm. kita lihat di suratnya, saya coba ini ya. Di suratnya kan ini nih Pak Vino. Jadi dia minta untuk menyesuaikan arah kebijakan. Jadi kan dia belum masuk ke atasnya ya, kayak pemahaman Hmm. gitu. Berarti dia kan masuk ke arah kebijakan. Nah, kita bisa aja nanti di perubahan itu merubah prioritas. Nah, tapi tidak sampai ke atas sih kalau saya, karena dia meminta untuk Dasar. menyesuaikan arah kebijakan ya. Nah, kemudian kan tidak cuma itu, kita juga diminta untuk mengakomodasi Asta Cita. Nah, kemudian ada lagi tambahan ada sampai G ini. Ya, artinya Harap arsitektur tujuan sasarannya pun iya, nggak usah kita rubah dulu. Karena betul juga itu. Andai kata kita rubah pun menyesuaikan, jangan-jangan RPJMD-nya masih dinamis, ternyata malah nggak belum cocok gitu kan. betul. Perubahan nanti malah perubahan RKPD-nya jadi kemana apa ngacu kemana nih arsitektur tujuan sasarannya nih gitu. Sementara RPJMD begitu di finish dia berubah gitu. Tambahan sedikit, Mas Vino, Ya, Bro. ya silakan. Ini pendapat pribadi aja ya. Kalau saya sih, kita tetap mengikuti apa arahan bupati terpilih. Memang kalau ada perubahan indikator, ya memang harus kita ikutin karena itu sudah menjadi kebijakan kita dalam mengakomodir keinginan pimpinan
Dan saya rasa juga nggak terlalu signifikan ya. Paling nanti banyak bermain itu walaupun indikator berubah, tapi yang banyak bermain kan nanti di subkegiatan, menyesuaikan kebutuhan program yang, karena programnya bupati pasti jarang sekali berbicara kebijakan, dia lebih kepada output atau subkegiatan. Sehingga nanti kalau indikatornya tujuan sasaran berubah, kita harus menyesuaikan saja, karena kan proses RKPD kan masih panjang juga ya penetapannya. Kalau menurut saya lah, jadi kalau tujuan sasaran nanti tidak sama, kan agak lucu, outputnya lain, yang dituju dan sasarannya juga lain kan, itu lebih tidak nyambung. Lebih baik kita menyesuaikan, dan saya rasa IUP itu kan nggak terlalu banyak berubah ya. Indikator utama itu kan nggak terlalu banyak berubah. Kan di pertumbuhan, angka kemiskinan, dan target-targetnya kan tetap kita sepakati dengan bupati terpilih. Jadi kalau kami pribadi ya tetap memperbaiki sesuai kebutuhan bupati terpilih. Hanya saya yakin indikator juga nggak terlalu banyak berubah kalau tujuannya. Tapi kalau sasaran mungkin bisa jadi kalau programnya yang sangat besar sekali. Tapi kan pengalaman kita di dalam berapa kali RPJMD itu lebih banyak bermain di output saja sih. Itu aja Mas Pino, tambahan saya. Baik, makasih Pak Desmus. Berarti ini kalau yang 2026 kita clear, harus mengakomodir visi misi arsitektur berubah RKPD 2026. Yang 2025 perubahan saja nih, yang kayaknya kita beda persepsi. Kalau saya memperhatikan surat Mendagri itu sepertinya tidak perlu merubah tujuan sasaran, hanya bagaimana meyakinkan kepala daerah saja bahwasannya kita masih mengarah ke arah pembangunan yang sama. Kalau kalau pandangan saya ya, nanti sebenarnya kan kalau misalnya kepala daerah itu yang penting program saya bisa dilaksanakan. Kalau menurut saya begitu ininya di perubahan ini ya, dicarikan rumah yang berdasarkan yang berlaku. Benteng kita ada benteng kita ada ketentuannya gitu. Ketentuannya itu tadi surat yang disampaikan Pak Ipul plus Permendagri pedoman penyusunan RKPD gitu. Nah, jadi itu yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan sepertinya kita bisa jadi tidak perlu merubah tujuan dan sasarannya. Target-targetnya boleh dirubah, silakan. Wajar-wajar saja merubah target, tetapi secara arsitektur itu tetap. Yang mungkin nanti arah kebijakan pembangunannya saja yang direpresentasikan melalui prioritas pembangunan itu berubah gitu. Sehingga itu nanti menjadi rumah untuk penyesuaian mulai program, kegiatan, subkegiatan. Karena tadi seperti kata Pak Desmus, sebenarnya pada akhirnya nanti yang disasar itu kan apakah program unggulan itu sudah bisa dilaksanakan, sudah ada rumahnya atau enggak. Dan itu paling kenanya nanti di level subkegiatan, di level subkegiatan, kegiatan atau misalnya kalau paling frontal ya di level program, harus nambah program. Mungkin itu, tapi nanti kami coba tanya lagi mana namanya ke Kemendagri, apakah persepsinya sama seperti itu. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut gitu ya untuk perubahan RKPD. Tapi sekali lagi ini nanti kan pasti ada ya, ada bisa jadi ini tidak pemberlakuannya beda di kabupaten kota yang lain. Mungkin ada kabupaten kota yang betul-betul ganti kepala daerahnya yang kontradiktif dengan yang kemarin. Bisa jadi ada tendensi nggak mau pakai sama sekali RPJMD yang lama. Nah itu pun sudah ya sudah nggak bisa kita paksa gitu. Tapi kalau menurut kami sih idealnya kita sesuai dengan surat Mendagri itu saja dulu. Kalau menurut kami. Kalau kami ditanya mau melakukan yang mana, kemungkinan kami akan eh, melakukan yang sesuai dengan yang ada dulu di apa namanya di RPD gitu. Kemungkinan di level tujuan dan sasaran. Sementara untuk di program nanti akan kami sesuaikan dengan mengakomodir yang ada. Mudah-mudahan juga pemetaannya itu semua program kegiatan subkegiatan sudah terakomodir di eh, RPD maupun Registra Perangkat Daerah. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi?
Nanti kami secara pastinya kami coba konsul dulu ya ke Kemendagri untuk yang perubahan RKPD itu. Apakah perlu menyesuaikan langsung tujuan dan sasaran atau tidak? Yang yang perlu ditanyakan tuh Pak Pino, kalau diulang bila diulang pilkadanya gitu. Nah, Itu ngulang pilkada kah atau ngulang di titik-titik tertentu aja? Kayaknya nggak semuanya kan ya diulang. Kalau diulang dari mana duitnya? tergantung MK. Tergantung yang kalah. Jangan-jangan PJ Bian dulu. Aduh. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri pertemuan ini. Nanti di-share jadwal yang tadi, Mbak Dias, yang sudah kita sepakati untuk yang pelantikan tanggal 20 Februari. Sementara untuk yang pelantikan Maret, nanti pasca sudah ada kepastian jadwal pelantikan baru kita bertemu lagi untuk yang jadwal RPJMD. Sementara untuk jadwal yang perubahan RKPD dan jadwal RKPD 2026, kita pegang posisi yang tadi. Dan jadwal yang kami sampaikan ini adalah jadwal tentatif paling lambat gitu ya, yang kami harapkan. Kalau ada yang mau maju lebih cepat, kami persilahkan. Demikian, makasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pino. Sama-sama. Pamit.